Haleluya. Puji nama Tuhan untuk kasih setianya yang lagi dinyatakan bagi kita sekalian sampai dengan hari ini. Saya kembali dari Bandung atau kembali menyampaikan renungan firman Tuhan di kota Bandung setelah kembali dari perjalanan baik itu dari Semarang maupun juga dari Denpasar, Bali. Saya percaya saudara sedang dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini kita kembali pada renungan firman Tuhan dengan topik utama kita, yaitu menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Dan kita berfokus secara khusus dalam minggu-minggu ini dalam subtopiknya, yaitu bejana yang dipulihkan. Secara khusus pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang masih berhubungan dengan kebangkitan Kristus yang menghebohkan warga Yerusalem dan di sekitarnya, termasuk murid-murid Tuhan. Dan secara khusus hari ini kita akan belajar dari semangat yang dipulihkan. Semangat yang dipulihkan. Dan kita akan mereferensikan perenungan firman Tuhan ini dari perjalanan dua orang murid Yesus yang meninggalkan kota Yerusalem menuju ke Emmaus. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan memuji Engkau untuk kasih setiamu, sehingga pada hari ini lagi Engkau izinkan kami untuk merenungkan firman-Mu. Secara khusus kami ingin belajar untuk mengalami bagaimana hidup yang semangatnya dipulihkan. Biarlah perenungan firman Tuhan ini diberkati, dan biarlah Engkau sendiri berbicara kepada kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam catatan dari Lukas pasal 24 tentang kebangkitan Yesus, kemudian secara khusus di dalam ayatnya yang ke-13 sampai 35, diceritakan tentang dua orang yang meninggalkan kota Yerusalem menuju ke Emmaus. Kita tidak tahu apa alasannya. Mungkin mereka merasa kecewa, mungkin mereka merasa peristiwa yang terjadi di Yerusalem, kematian Yesus di atas kayu salib, penguburannya, kemudian ada berita tentang kebangkitannya, semuanya itu bercampur di dalam benak mereka. Dan di satu sisi mereka mungkin merasa bahwa pengharapan mereka tentang Yesus Kristus, sang guru yang hebat itu, raja di atas segala raja, pengharapan mereka mungkin pupus, mungkin berakhir, sehingga mereka meninggalkan kota Yerusalem, pergi ke tempat yang lebih sepi, mungkin kembali ke kampung mereka. Tidak dijelaskan dengan begitu jelas. Nah, saudara sekalian, di dalam perjalanan mereka mungkin bercakap-cakap, lalu dicatat tiba-tiba ada satu orang menyertai mereka atau bergabung di dalam perjalanan mereka, yang kemudian kita ketahui itu adalah Yesus. Mereka bercakap, saudara sekalian menanyakan, apa yang sedang kamu percakapkan? Lalu mereka menceritakan, tidakkah kamu tahu, atau apakah kamu satu-satunya yang tidak tahu peristiwa besar yang baru saja terjadi beberapa hari ini di Yerusalem? Kemudian saudara sekalian, Yesus menjelaskan tentang bagaimana kematian dan kebangkitannya itu sebetulnya sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Lalu sampai pada satu momen di dalam ayat yang ke-28, saya bacakan bagi kita sekalian, dan ayat 29. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia, yaitu Yesus, untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kita tahu cerita berikutnya, saudara sekalian. Ketika malam itu mereka akan makan, Yesus mengambil roti, kemudian memberkatinya dan membagi-bagikan kepada mereka. Maka tiba-tiba terbukalah mata mereka. Dalam ayatnya yang ke-31 dikatakan demikian. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kemudian ayat yang ke-32. Ini yang menarik, saudara sekalian, terkait dengan renungan kita pada hari ini, yaitu semangat
yang dipulihkan. Perhatikan ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada mereka? Catatan berikutnya dari perikop ini mencatat bahwa mereka berdiri, segera mereka kembali ke Yerusalem untuk menceritakan bahwa mereka sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana mereka menyaksikan dan mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar? Hati yang berkobar-kobar berbicara tentang semangat, berbicara tentang sebuah pengharapan, berbicara tentang sesuatu yang menggerakkan hati untuk meninggalkan atau menaklukkan atau mengalahkan perasaan yang tertekan, perasaan yang menyebabkan kepala kita tertunduk, perasaan yang menyebabkan hidup kita kehilangan pengharapan. Murid-murid ini, kedua saudara ini, saudara sekalian, hatinya berkobar-kobar karena Yesus yang bangkit menyertai mereka. Karena Yesus yang bangkit bersekutu dengan mereka. Karena Yesus yang bangkit hadir di dalam kehidupan mereka. Di dalam peristiwa ini tadi, saudara sekalian, kita melihat ada satu momen sebelum mereka mengajak Yesus untuk menginap atau tinggal beserta dengan mereka. Dalam peristiwa itu, Yesus berjalan seolah-olah meneruskan perjalanannya. Ini hampir sama dengan apa yang seringkali disebutkan sebagai Silent Saturday, yaitu Sabtu sunyi, di mana setelah Yesus mati, dikuburkan, lalu hari Sabtu tidak terjadi apa-apa. Sunyi, sepi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dan ini merupakan gambaran dari kehidupan umat manusia, kehidupan kita orang yang percaya, yang mana terkadang ada saat-saat di mana seolah-olah Yesus tidak bersama dengan kita. Seolah-olah Tuhan sudah meninggalkan kita. Seolah-olah mengalami kesunyian di dalam kehidupan kita. Seolah-olah kehadiran Allah tidak ada di tengah-tengah kita. Saya ingin menggambarkan kepada saudara sekalian dan meyakinkan kita bahwa setelah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, Ia tetap hadir. Ia tidak akan meninggalkan kita. Kita perlu memiliki iman yang meyakini bahwa meskipun segala sesuatu tampaknya mati, segala sesuatu tampaknya tidak bergerak, segala sesuatu tampaknya menyebabkan kita kehilangan pengharapan, saya ingin mengatakan bahwa Yesus tetap hadir. Yesus tetap menyertai. Yesus tetap berminat ingin berjalan bersama dengan kita. Itulah sebabnya pada hari itu, ketika dua orang murid ini meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus, yang Yesus lakukan, Dia hadir dan berjalan bersama dengan mereka. Adakah di antara saudara pada hari-hari ini merasa seolah-olah Yesus berjalan sendiri dan meninggalkan saudara? Adakah di antara saudara pada hari-hari ini merasa seolah-olah Yesus belum bangkit bagi saudara? Adakah di antara saudara pada hari-hari ini yang merasa sepertinya matanya tertutup dan pengharapannya sirna, seolah-olah Tuhan tidak ada? Saya ingin meyakinkan kepada saudara sekalian bahwa Yesus sudah bangkit. Saya ingin menutup dengan cerita yang sering kali saya ceritakan tentang peristiwa ketika saudara-saudara sekalian peperangan tahun 1854 di wilayah Crimea, ketika Inggris dan Prancis berperang melawan Rusia. Pada saat itu, suatu waktu terjadi begitu banyak yang mati. Ada satu orang prajurit yang sangat yakin tentang kebangkitan, yang sangat percaya tentang Allah yang hadir setiap waktu. Di dalam peperangan sekalipun yang seolah-olah banyak orang berpikir Tuhan tidak ada di sana. Ditemukan dia mati tertembak, berlumuran darah, tertelungkup di tanah. Tetapi dia didapati sedang menindis Alkitab dengan tangannya. Kemudian dia menutupi ada satu bagian
ketika dia diangkat, saudara sekalian, ditemukan ayat Alkitab yang ditutupinya. Bertuliskan demikian di dalam Yohanes pasal 11, ayatnya yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Haleluya. "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Seperti pertanyaan saya tadi, adakah di antara kita yang merasa seolah-olah Yesus belum bangkit? Seolah-olah saudara berjalan sendiri. Saya ingin mengatakan Yesus sudah bangkit dan ia berminat untuk berjalan bersama dengan saudara. Dan untuk itu rasakanlah semangat saudara dipulihkan kembali. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sebab kebangkitanmu menjaminkan kepada kami bahwa Engkau hadir setiap waktu. Tidak akan pernah ada momen, ada kesempatan di mana Engkau tidak hadir. Meskipun ada saat-saat di mana kami merasa sepertinya hari Sabtu sunyi, tidak ada atau belum ada berita kebangkitan. Sepertinya kami berjalan sendirian. Dan kalau ada di antara kami hari ini yang merasakan demikian, hamba berdoa demi nama Yesus Kristus, kiranya semangatnya dibangkitkan. Karena pengharapan akan kebangkitan Kristus sungguh merupakan berita gembira bagi setiap orang yang percaya. Yakinkan mereka bahwa Engkau tetap setia berjalan dengan mereka. Terima kasih Bapa. Pulihkan sekali lagi semangat kami, pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat berjalan bersama dengan Yesus dengan hati yang bersemangat dan berkobar-kobar. Haleluya. Amin.